Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siril Husna. Saya mahasiswa Ekonomi Syariah saya mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2018. Akan memaparkan skripsi saya, isi penelitian saya yang berjudul Analisis Keperilakuan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Menggunakan Layanan e-Filing. Latar belakang peneliti dalam melakukan penelitian yaitu seiring perkembangan teknologi yang begitu pesat dan banyaknya pelayanan yang berbasis teknologi khususnya menggunakan internet dan didukung juga dan ditambah lagi dengan kondisi COVID-19 yang masih mewabah hingga saat ini mendorong perubahan pola perilaku terkait tata cara berkomunikasi. DJP Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan sistem pelaporan SPT berbasis online yang disebut e-filing. Tujuannya e-filing ini diluncurkan yaitu untuk memudahkan penyimpanan dan perekaman data wajib pajak sekaligus memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hubungan antara DJP dan WP ini dimudahkan dengan adanya e-filing, media sistem informasi tersebut. DJP sebagai organisasi harus mengembangkan suatu sistem teknologi informasi untuk untuk menjalin komunikasi efektif dan efisien terhadap WP wajib pajaknya. Secara teknis, sistem teknologi informasi telah berkembang dengan pesat. Secara kualitas, sistem informasi juga sudah meningkat secara drastis. Beberapa dekade yang lalu, banyak sistem teknologi informasi yang gagal karena aspek teknisnya, yaitu kualitas teknis sistem teknologi informasi yang buruk. Banyak yang mengandung kesalahan-kesalahan sintak, kesalahan-kesalahan logik, dan bahkan kesalahan-kesalahan informasi. Sekarang, walaupun kualitas teknik sistem teknologi informasi sudah membaik, tetapi masih juga terdengar banyak sekali sistem informasi yang gagal diterapkan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penyebab kegagalan sekarang adalah lebih pada aspek keperilakuannya. Acuan ketertarikan meneliti dilihat dari penelitian terdahulu. Banyak hasil penelitian seperti sikap penggunaan berpengaruh signifikan positif terhadap minat menggunakan. Didukung dengan penelitian Xu and Xu pada tahun 2004, Susanto pada tahun 2011, dan Zulkarnain pada tahun 2018. Kemudian, norma subjektif berpengaruh signifikan positif terhadap minat menggunakan. Didukung dengan penelitian oleh Xu and Xu tahun 2014, Susanto pada tahun 2011, dan Septian Dinata et al. Pada tahun 2016. Kemudian minat menggunakan berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku sebenarnya, didukung dengan Xu and Xu pada tahun 2014, Septian Dinata et al. Pada tahun 2016, dan lain-lain. Dari hasil penelitian terdahulu atau berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti mengambil sebagai rumusan masalah, yaitu apakah sikap penggunaan e-filing berpengaruh signifikan terhadap minat, kemudian apakah norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap minat, dan minat menggunakan e-filing berpengaruh signifikan terhadap perilaku penggunaan. Pada penelitian yang peneliti ambil, peneliti menggunakan sistem informasi keperilakuan yang dimana sistem informasi keperilakuan merupakan hasil penggabungan teori keperilakuan dengan penggunaan sistem teknologi informasi di organisasi, yang dimana lebih memandang dari sudut ilmu psikologis. Ada beberapa model yang terkait terhadap sistem informasi keperilakuan.
perilakuan, yaitu Theory of Reason Action, yaitu TRA, kemudian Teknologi Abstract Model, yaitu TAM, kemudian Theory of Planet of Behavior. Teknologi Abstract Model merupakan diperkenalkan pada Davis pada tahun 1989, merupakan pengembangan dari TRA tersebut. Kemudian TPB juga merupakan perkembangan dari TRA. Perbedaan antara teori TRA dengan TAM dan TPB ialah pada teori TAM itu tidak menggunakan norma subjektif, yang dimana menurut peneliti norma subjektif itu penting untuk menilai perilaku penggunaan sebenarnya. Kemudian pada saat di Theory of Planet Before TPB, di sana adanya kontrol perilaku persepsian, yang dimana kontrol perilaku persepsian itu peneliti memiliki kontrol lebih di atas perilaku yang akan peneliti ajukan, seperti menyediakan sarana untuk mencoba langsung. Contohnya ketika meneliti perilaku aplikasi Shopee, peneliti harus menyediakan HP apabila menggunakan kontrol perilaku persepsian. Dari sana peneliti mengarahkan perilaku sesuai tujuan peneliti yang ingin peneliti capai. Kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Untuk kerangka berpikir, peneliti menggunakan Theory of Reason Action, kembali ke teori dasarnya sebelum mengembang ke TPB dan TRA. Kemudian jenis pendekatan dan penelitian menurut jenis data dan penelitian. Langsung temuannya aja. Temuannya. Hasil penelitian, hasil pengumpulan data, responden yang digunakan pada penelitian ini yaitu dosen UIN Mataram yang menggunakan layanan e-filing. Jumlah kuesioner yang peneliti sebarkan adalah 352 kuesioner, terdiri dari 50 kuesioner hard copy dan 302 kuesioner soft copy. Peneliti melakukan tabel analisis statistik deskriptif, yang dimana nilai mean-nya untuk setiap variabel lebih dari 4 yang melihatkan tingkat kesetujuan seluruh responden. Standar deviasi menunjukkan ukuran penyimpangan apabila nilai standar deviasi tidak lebih dari rata-rata, maka hasil tersebut menunjukkan tidak terdapat outlier. Outlier adalah data yang menyimpang terlalu jauh dari data yang lainnya. Dalam suatu rangkaian data dapat mengakibatkan bias atau tidak mencerminkan fenomena. Kemudian dalam mengevaluasi model ada dua cara, yaitu outer model dan inner model. Untuk outer modelnya yaitu yang pertama itu menggunakan uji validitas konvergen, yang dimana pada peneliti ketentuannya itu harus lebih menggunakan berdasarkan 3 parameter, yaitu menggunakan parameter AVE, outer loading, dan communality, yang dimana nilai AVE dan communality-nya harus lebih besar daripada 0,5, sedangkan loading faktornya harus lebih besar dari 0,7. Berdasarkan ketiga kategori tersebut, uji validitas konvergen telah terpenuhi, yaitu nilai AVE communality untuk semua variabel lebih besar dari 0,5. Kemudian uji yang selanjutnya yaitu uji validitas diskriminan, yang dilihat dari nilai tabel cross loading. Untuk
Nilai cross loading untuk setiap indikator terhadap variabel penelitian pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel cross loading bahwa setiap indikator masing-masing memiliki nilai cross loading paling besar terhadap variabelnya dengan nilai lebih besar dari 0,7. Jadi dapat meneliti katakan bahwa hasil uji nilai validitas diskriminan untuk setiap konstruk terhadap variabel penelitian pada penelitian ini telah terpenuhi atau telah lolos uji. Kemudian evaluasi model selanjutnya yaitu tabel uji reliabilitas. Pada parameter uji reliabilitas ini ialah Cronbach alpha dengan parameter nilai uji harus lebih besar daripada 0,6 dan parameter uji nilai composite reliability dengan nilai parameter uji harus lebih besar dari 0,7. Berdasarkan olah data peneliti, hasil uji reliabilitas konstruk pada penelitian ini telah lolos uji reliability. Kemudian untuk evaluasi model goodness of fit modelnya itu bisa nilai yang digunakan untuk melihat goodness of model suatu model itu dilihat dari nilai R kuadratnya. Pada penelitian ini minat menggunakan F-filling sebesar 0,689 yang berarti variabel minat menggunakan F-filling yang dijelaskan oleh konstruk sikap dan norma subjektif sebesar 69%, sementara 31%-nya itu dijelaskan oleh konstruk dan di luar penelitian ini. Kemudian untuk variabel perilaku penggunaan sebesar 0,504 yang berarti variabel perilaku penggunaan sebenarnya F-filling dijelaskan oleh konstruk minat penggunaan adalah sebesar 50%, sementara 50%-nya dijelaskan oleh konstruk lain di luar penelitian ini. Untuk pengujian hipotesis, peneliti mengambil nilai koefisien rate yang ditentukan oleh nilai T statik yang harus lebih besar dari 1,96 agar hipotesis dapat dinyatakan didukung. Pada penelitian ini, untuk sikap melalui minat, untuk nilai T statiknya sebesar 12,910 yang di mana melebihi dari 1,96 yaitu signifikan. Kemudian untuk norma subjektif penggunaan F-filling terhadap minat menggunakan F-filling sebesar 3,050 yang lebih besar dari 1,96 yang dimana hipotesis didukung. Kemudian minat menggunakan perilaku penggunaan sebenarnya sebesar 12,058 yang dimana melebihi dari rule of thumb 1,96 yang berarti hipotesis telah didukung. Kesimpulannya dari sikap terhadap minat, mayoritas responden setuju dengan pernyataan kuesioner bahwa saya merasa menggunakan layanan F-filling adalah ide yang baik dalam melaporkan pajak. Kemudian norma subjektif terhadap minat, mayoritas responden setuju dengan pernyataan kuesioner bahwa orang-orang yang pendapatnya saya hargai menggunakan layanan F-filling dalam melaporkan pajak. Kemudian minat terhadap perilaku, mayoritas responden setuju dengan pernyataan kuesioner bahwa saya bermaksud menggunakan layanan F-filling seterusnya dalam melaporkan pajak tahunan saya. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penggunaan layanan pelaporan SPT pajak tahunan secara online atau F-filling ditentukan oleh faktor sikap penggunaan dan norma subjektif penggunaan dengan minat penggunaannya sebagai faktor penghubungnya. Sekian yang bisa saya jelaskan.